Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin wa hadirat jamaah darah yang Allah muliakan, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Dan timbangan amal di hari itu adalah sesuatu yang pasti, yang harus kita yakini. Dan barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat mengalahkan timbangan keburukannya, faulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang selamat. Merekalah orang-orang yang beruntung, merekalah orang-orang yang berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, ayat ini menjadi peringatan bagi kita bahwa kita sebagai manusia betul kita diberi kebebasan, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Kita pasti akan berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak bisa lari dari tanggung jawab kehidupan kita selama di dunia. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kalau kita ingin selamat di hadapan Allah Ta'ala, yang pertama, marilah kita bersungguh-sungguh bermujahadah untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, supaya ibadah kita layak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena boleh jadi kalau orang tidak peduli, tidak mengilmui bagaimana cara ibadah yang benar, ya boleh jadi Allah tolak semua ibadah yang dilakukan. Kalau kita tidak bermujahadah, kalau kita tidak bersungguh-sungguh. Dan sebagaimana kata para ulama, di antara syarat amal kita diterima adalah pertama, ikhlas, mengharapkan ridho wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesuai dengan petunjuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah salah satu poin bahwa kita mesti bersungguh-sungguh mencari ilmu, karena agama kita dibangun di atas dasar ilmu, sebagaimana diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Poinnya adalah marilah kita bersungguh-sungguh bermujahadah, ambil khusus di bulan Ramadan ini kita tingkatkan kualitas ibadah kita sehingga kita punya harapan besar bahwa ibadah kita berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kalau kita ingin selamat, kita harus bersungguh-sungguh menjauhi semua kemaksiatan. Supaya apa? Supaya timbangan keburukan kita relatif ringan. Sehingga kata para ulama, ya kalau kita ingin selamat, simpel saja sebetulnya. Sempurnakan kewajiban dan tinggalkan semua bentuk dosa dan kemaksiatan. Dan di bulan Ramadan ini jemaah sekalian, kita berlatih bermujahadah, mengoptimalkan waktu yang kita miliki untuk menyempurnakan semua ibadah yang bisa kita lakukan. Tilawah, salat sunnah, salat wajib, semua kita upayakan. Dan kita juga berusaha untuk menjauhi segala bentuk dosa, karena kita yakin kalau kita tidak berhasil menjauhi dosa-dosa kita, maka boleh jadi puasa kita tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, andai kita mau bermuhasabah, introspeksi, apakah kita cukup percaya diri mengandalkan semua ibadah kita bisa menutupi, bisa mengalahkan semua dosa-dosa kita? Saya yakin kalau kita mau jujur, termasuk khatib sendiri, kita itu tak pede sebetulnya bahwa amalan kita sudah hebat dan bisa menutupi dosa-dosa kita. Akan tetapi kita tidak boleh putus asa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus bermujahadah dan kita terus berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, poin yang ketiga ya Mas sekalian, sebuah amalan yang tidak boleh kita sia-siakan. Karena boleh jadi ini salah satu hal yang bisa menyelamatkan kita dari Allah Ta'ala, yaitu memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Sebagaimana Nabi kita mengajarkan kepada kita sebuah sunnah bahwa beliau tidak pernah kurang dari 70 kali. Riwayat lain 100 kali dalam sehari. Padahal beliau adalah orang yang telah Allah ampuni dosa-dosanya. Tapi poinnya adalah bahwa beliau mengajarkan kepada kita bahwa hendaknya kita senantiasa merendahkan diri kita di hadapan Allah Ta'ala, mengakui dosa-dosa kita, dan kita mohon ampun atas semua dosa-dosa kita. Jadi itulah yang akan menjadi faktor keselamatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita paham, jemaah sekalian, bagaimana Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, sekiranya aku tahu bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar, amalan apa yang pantas aku prioritaskan?" Kalau demikian kata Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apa jawaban Rasulullah? Banyak-banyaklah membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi inilah salah satu poinnya jemaah sekalian, bahwa kita jangan terlalu pede dengan amalan-amalan kita. Karena kita tahu lah betapa amalan kita jauh dari kesempurnaan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Akan tetapi sekali lagi kita terus berharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ibadah kita sedikit, belum sampai sempurna, kita berharap bahwa Allah menerima amalan yang telah kita lakukan. Dan sekali lagi, kita jangan terlalu pede dengan amalan kita terus bermujahadah, kita terus berharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa senantiasa memperbanyak istighfar, khususnya di bulan Ramadan ini, khususnya di 10 hari terakhir ini. Sebagai sebuah peringatan jemaah sekalian, kata Nabi kita, sungguh celaka, sungguh kasihan orang yang Allah berikan kesempatan masuk bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dan dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu khatib mengajak pada jemaah sekalian, marilah kita menggunakan waktu yang kita miliki di 10 hari terakhir ini untuk bermujahadah, untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita, senantiasa mengharap rahmatnya, dan kita memperbanyak istighfar, khususnya adalah doa yang Nabi ajarkan kepada Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pengampun, fa'fu anna, maka sudi kiranya Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Karena itu adalah salah satu hal yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali demikian jemaah sekalian sebagai ceramah singkat yang bisa disampaikan, semoga memberi manfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.